Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pradita Eko Prasetyo Utomo. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Sistem Informasi, jurusan Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi. Saya akan menyampaikan video pembelajaran yang merupakan salah satu persyaratan keikutsertaan dalam proses sertifikasi dosen tahun 2023 pada bagian penyertaan diri dosen unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi pada aspek pengajaran. Kategori proses pembelajaran yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah micro teaching, dan konstruksi pembelajaran yang digunakan adalah DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada video pembelajaran ini akan disampaikan materi pokok, yaitu pada mata kuliah penambangan data dan bisnis intelijen dengan kode mata kuliah ada ESI 158. Mata kuliah ini disampaikan pada semester 5 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah penambangan data dan bisnis intelijensia bertujuan yang pertama adalah memberikan pemahaman dan penguasaan kepada mahasiswa mengenai data, teknik mengolah data, teknik penambangan data, dan bisnis intelijensia sehingga menghasilkan informasi yang berguna sekaligus mengevaluasi dan memvalidasi pada penambangan data dan bisnis intelijensia. Pada mata kuliah ini, mahasiswa nantinya diharapkan dapat memahami materi penambangan data dan melakukan penelitian serta menerapkannya pada kondisi real. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama menguasai konsep dasar di bidang matematika, statistika, komputasi dalam menyelesaikan permasalahan di bidang sistem informasi secara prosedural. Yang kedua, menguasai konsep dasar untuk memodelkan kebutuhan terhadap data, meningkatkan kualitas dan keamanan data, dan pengelolaan data dan informasi untuk memberikan kapabilitas organisasi dalam pengambilan keputusan. Berikutnya, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, pada akhir perkuliahan ini, mahasiswa nantinya mampu memahami tentang konsep penambangan data dan intelijensi bisnis serta aplikasinya di berbagai bidang. Mampu menjelaskan prosedur penambangan data, mulai dari pre-processing sampai dengan menyajikan data yang siap digunakan ataupun interpretasi data. Mampu mengaplikasikan prosedur penambangan data dalam implementasi problem solving atau pemecahan masalah. Mampu melaksanakan analisis data dan informasi sesuai dengan konsep penambangan data dan mengkomunikasikan hasil analisisnya. Dan yang terakhir, mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi, baik secara mandiri maupun kelompok. Dalam konteks bidang penambangan data dan bisnis intelijensia yang hari ini sangat tren, artinya untuk referensi yang digunakan, yang pertama adalah data mining concept and technique, kemudian ada introduction to data mining, serta beberapa referensi lain yang berkenaan dengan penambangan data dan intelijensia. Dan juga tidak lupa implementasi hasil-hasil penelitian dari dosen pengampu. Kemudian untuk mencapai learning outcome pada mata kuliah penambangan data dan intelijensi bisnis, maka bahan kajian yang dipilih yang meliputi pertama adalah definisi dan konsep penambangan data dan intelijensia bisnis, kemudian praproses data, supervised learning, ada teknik clustering, teknik asosiasi, ada klasifikasi, forecasting atau estimasi, dan yang terakhir adalah text mining. Selanjutnya, untuk mendukung proses pembelajaran dapat berlangsung sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah disusun, maka proses pembelajaran yang dilaksanakan pada mata kuliah ini dapat diselenggarakan dengan dua cara, yaitu sinkronus dan asinkronus atau hybrid learning. Sinkronus difasilitasi dengan dua cara, baik secara onsite tatap muka di kelas dan online tatap muka melalui virtual meeting, dalam hal ini Zoom meeting yang telah kita embeddedkan pada LMS. Kemudian asinkronus itu melalui e-learning dan WA group. Dari semua ini kami menyediakan atau menggunakan LMS di elearning.unja.ac.id sebagai media pendukung pembelajaran. Semua yang berkaitan dengan perkuliahan, apakah itu materi perkuliahan, presensi perkuliahan, forum diskusi, penugasan, bahkan bentuk ujian baik UTS maupun UAS dapat diletakkan melalui LMS tersebut. Berikutnya, model pembelajaran dan teknik penilaian ataupun evaluasi penilaian proses pembelajaran pada mata kuliah penambangan data dan bisnis intelijen
dapat disampaikan. Yang pertama, untuk model pembelajaran, mata kuliah ini memfokuskan pusat pembelajaran pada mahasiswa ataupun student center learning, maka model pembelajaran yang dipilih adalah diskusi dan project based learning. Dengan harapan, mengingat ini adalah project based learning, maka proses pembelajaran berfokus pada penyelesaian suatu project ataupun studi kasus, sehingga keaktifan mahasiswa di dalam mengeksplorasi, mensintesis, mengelaborasi, mengkolaborasi materi, menarrange materi, membuat kesimpulan dan mempresentasikan ini menjadi fokus kepada mahasiswa dan dosen sebagai mediator dan fasilitator. Evaluasi yang diberikan didasarkan pada yang pertama berbasis project, maka perlu ada laporan hasil project ataupun studi kasus, kemudian mempresentasikan hasil project ataupun studi kasusnya, dan yang terakhir adalah mempublikasikan hasil akhir dari project atau studi kasusnya tersebut. Teknik penilaian, komponen penilaian tersebut dengan total bobot 100% ini didasarkan pada aktivitas partisipasi mahasiswa yang berupa presentasi, laporan progres, dan akhir progres daripada project ataupun studi kasus yang diangkat dengan kontribusi sebesar 40%, kemudian hasil projectnya sebesar 40%, dan tugas lain yang penunjang sebesar 20%. Indikator penilaian partisipasi dan project yang menjadi rambu-rambu dalam penilaian adalah pertama, kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk melakukan presentasi project, kemampuan dalam berdiskusi dan menyampaikan pendapat atau argumen, kemampuan menyimpulkan dan memahami konteks materi. Berikutnya, kesesuaian project dengan materi yang dipilih, ketepatan dan kesesuaian dalam mengolah data atau menganalisis data, dan yang terakhir, ketepatan dan kesesuaian hasil project. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan tentang mata kuliah penambangan data dan intelijensia bisnis yang diselenggarakan di program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Setelah ini akan ditampilkan cuplikan video pembelajaran secara tatap muka di kelas pada mata kuliah penambangan data dan intelijensia bisnis pada materi peramalan atau forecasting. Semoga video pembelajaran yang akan disampaikan dapat berjalan dengan lancar dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa semua. Kita bertemu kembali dengan saya di kesempatan siang hari ini. Saya akan menyampaikan materi kuliah hari ini, yaitu mata kuliah penambangan data dan bisnis intelijensia. Ini ngomongin penambangan data berarti berkait dengan data, begitulah ya. Nah, kita hari ini dunia bicara tentang ada artificial intelligence, ada machine learning, ada forecasting yang menjadi bagian daripada machine learning. Nah, saya ngambil tagline dari suatu akademi lembaga sertifikasi kompetensi. Hari ini dunia itu tanpa data kita ambyar. Nggak cuma lagu aja yang ambyar. Nah, tanpa data kita ambyar. Data melimpah? Ya, sangat melimpah sekali. Kalau dulu kita punya data itu cuma nyimpen. Nah, yang tersimpan ini kan makin lama makin banyak. Terus ngapain? Data ini diapain gitu ya. Nah, seperti yang saya tulis, mau disimpan aja. Bisa diolah nggak? Bisa. Terus kita dapat apa? Nah, seperti yang ada di sini. Seperti ada di sini. Ya. Kita bicara ini sebelumnya gini. Biar enak. Hari kemarin hujan nggak? Hujan kemarin? Kemarinnya lagi? Hari ini? Kira-kira besok hujan nggak? Harga kemarin hujan, kemarinnya enggak, kemarinnya lagi hujan, kemarin enggak. Itu apa? Terekam enggak? Record kan? Dapat apa gitu? Dapat pola. Istilahnya dalam dunia data itu sebagai itu tadi, pola. Kalau misalkan 3 hari hujan, kita dapat data, disimpan data itu. Nah, di sini dia. Yang saya ngomong hari ini, kemarinnya lagi, itu kan runtutan waktu. Dalam kata lain itu namanya time series.
Sehingga pembahasan kita hari ini menjadi ahli nujum, yaitu forecasting. Karena data yang tersimpan itu tidak hanya data gambar, data video, streaming, ternyata data tentang time series juga disimpan. Cuaca hari ini. Nah, seperti pada slide yang selanjutnya. Nah, ini lihatnya. Ini hari ini. Nah, semua kemudian sudah diprediksi 10 hari ke depan seperti apa. Besok kira-kira di jam yang sama akan hujan atau enggak. Ternyata 1 minggu sampai Senin ke depan kita tidak ada hujan katanya. Nah, ini saya ambil barusan nih, saya capture. Berdasarkan apa ini munculnya? Salah satunya berdasarkan dengan time series data. Nah, data yang sebelum-sebelumnya. Nah, saham gitu juga pergerakan saham. Sehingga kita bisa memprediksi besok kita ini beli atau enggak. Jualkah, belikah. Nah, jadi data itu dapat mempengaruhi perilakunya manusia. Nah, sehingga hari ini kita belajar penambangan data tentang forecasting. Forecasting sebagai bagian peramalan itu macam-macam metodenya yang digunakan. Kita tahu bahwa penambangan data, machine learning, secara garis besar ini dibagi menjadi 2. Ada supervised learning dan ada unsupervised learning. Supervised learning itu ujungnya adalah digunakan untuk memprediksi. Sementara unsupervised learning itu untuk melihat pola dan gejala yang ada di situ. Nah, unsupervised learning ini kategorinya ada clustering dan ada asosiasi. Kalau supervised, namanya juga supervised ya. Ini ada klasifikasi dan forecasting. Berdasarkan namanya, supervised learning begitu. Bicara tentang supervised learning artinya disupervisi, sudah ditentukan. Nah, jadi variabel-variabel ataupun kalau di dalam klasifikasi kelas-kelasnya itu sudah ditentukan kriteria-kriterianya didasarkan pada kriteria itu. Ada pertanyaan? Belum? Oke. Nah, ini overview tentang time series forecasting. ARIMA itu didasarkan karena statistical model didasarkan pada data histori yang sebelum-sebelumnya. Sehingga bagiannya termasuk ke dalam time series forecasting. Nah, time series itu runtun waktu atau rangkaian data yang diambil pada waktu yang berbeda, tapi runtut. Nah, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, bisa 1 bulan ke belakang, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun. Nah, seperti data cuaca itu disimpan per harinya. Bahkan sekarang per jamnya. Ya kan? Kalau Anda punya aplikasi weather itu di situ dilihat pergerakan cuaca sampai per jam. Nah, time series forecasting ini akan memprediksi nilai-nilai ke depan. Nah, kita masuk yang berikutnya di time series itu ada metode namanya ARIMA. ARIMA itu kepanjangan dari tadi ya, auto regression integrated moving average. Ini sebenarnya gabungan dari beberapa model. Ada auto regresi dan ada moving average. Kalau auto regresi, kalau kalian belajar di statistika, ini regresi linear. Regresi linear itu kan dipengaruhi ya, satu variabel dependent dipengaruhi oleh satu variabel dependent. Variabel dependentnya itu di luar, tidak berhubungan dengan variabel independentnya. Kalau auto regression, rumusnya sama dengan regresi linear, tapi yang membedakan adalah yang mempengaruhi itu dirinya sendiri. Yang mempengaruhi adalah dirinya sendiri. Jadi ini kan kalau di mana begini, kalau di Y sama dengan A ditambah BX, begitu ya kalau regresi linear. Nah, BX-nya ini kan luar dari Y. Tapi kalau autoregresi, X-nya ini adalah kejadian sebelumnya dari nilai Y. Misalkan kita mau cari nilai hari ini itu hujan atau enggak, atau berapa suhunya. Dia dipengaruhi oleh YT-1, kondisi hari kemarin. Kemudian di sini YT-2,
2. Di sini YT min 3. Ini dia, sampai berapa yang mempengaruhinya. Berapa pola. Terus, ini autoregresinya. Kalau moving average-nya, itu ke depan, yang ini. Nah, moving average. Pak. Dilihat errornya ke depan seberapa. Nah, jadi dipengaruhi oleh dirinya sendiri dan koefisien ke depannya seperti apa. Nah, sehingga di sini saya tulis, ARIMA digunakan untuk mengekstraksi pola dan tren dalam data. Formula yang dipergunakan, ini secara matematisnya kalau dipanjangkan seperti ini, tetapi disimbolkan dengan PDQ. Nah, D ini integrated differencing, di mana P adalah orde autoregresi, D adalah orde integrasi atau differencing, dan Q adalah orde untuk moving average. Moving average-nya di sini. Nah, ini moving average-nya dan ini adalah autoregresinya. Nah, flowchart-nya seperti ini. Kita coba. Kita punya data time series. Ternyata ARIMA itu tidak hanya sekedar ARIMA saja. ARIMA, kita tahu bahwa di tren data itu kan ada 4. Ada linear dan ada juga musiman. Ada tren naik dan tren turun. Nah, di ARIMA terpengaruh ada namanya gejala musiman. Sehingga ARIMA itu juga harus memperhatikan bahwa ada gejala-gejala musiman. Di mana dia polanya berulang. Maka perlu kita lihat data time series yang kita punya tadi itu dicek dulu. Oh ya, saya lupa. Ada satu. Karena ini statistical model dan analisis statistiknya dalam autoregresi integrated moving average ARIMA ini termasuk ke bagian daripada analisis statistik parametrik. Ketika berbicara analisis statistik parametrik, maka data yang akan diolah itu harus dipastikan normal dan homogen. Dalam bahasa peramalannya atau dalam bahasa data miningnya ini harus distasionerkan. Karena dia punya 2 pola, satu tidak musiman dan yang kedua musiman, maka yang pertama kita cek itu musiman. Cek dia, ini dia, musiman enggak? Stasionernya itu musiman enggak? Dicek, pakai apa ngeceknya? Pakai namanya CH-test. Pakai CH-test. Kalau nilai CH-testnya itu lebih kecil daripada critical value dengan nilai yang ada di tabel, maka dia tidak stasioner. Kalau dia tidak stasioner, maka harus dilakukan proses stasionerisasi dengan melakukan differencing. Melakukan differencing di pola musimannya. Kemudian kalau nilai CH-testnya lebih kecil, maka dapat dikatakan bahwa data time series itu telah stasioner dalam musiman. Nah, ketika dia sudah stasioner dalam musiman, kita cek. Di non-musimannya, stasioner juga enggak? Nah, lakukanlah stasioner untuk non-musiman. ADF test itu untuk melihat stasioner secara rata-rata, dan value Lee Jung Bok itu untuk homogen atau untuk varian. Berarti kita kemudian kalau sudah data time series-nya telah stasioner, baik secara musiman dan non-musiman, maka lakukan namanya proses ACF dan PACF untuk mendapatkan nilai ataupun mendapatkan model-model yang memungkinkan untuk dijadikan model peramalannya. Bukan berarti terus itu dipakai, bukan. Mungkin. Terus bagaimana caranya? Model-model yang terbentuk itu, mana yang dipilih? Lakukan pengecek. Hitungan matematikanya panjang sekali. Tetapi dengan programming yang sekarang, mau pakai Python, mau pakai R, itu kita lebih dimudahkan. Nah, kalau sudah diestimasi parameter, maka lakukan uji cek diagnostik terhadap model yang mungkin. Terus memilihnya bagaimana? Kalau dia mendapat ada
pilih dan lakukan peramalan dengan model ARIMA atau SARIMA yang terbaik. Setelah cek diagnostik itu akan muncul ada nilai yang terbaik. Nilai yang terbaik itulah yang dipilih menjadi model peramalannya. Nah, ini contohnya. Ini kalau tadi itu kan flowchartnya. Kalau flowchartnya itu saya buat dalam bentuk hasil, jadinya seperti ini. Nih ya. Nah, ini implementasi tadi ya. Ini adalah implementasi ARIMA ke dalam penelitian ataupun dalam kehidupan nyata. Nah, begitu. Sekarang kita uji coba. Saya lanjutkan, ada pertanyaan? Ayo silahkan bertanya. Ya. Sebelumnya izin bertanya Bapak. Ya. Ini kan tadi masalah penambangan data itu kan. Ya. Contoh yang Bapak contohkan tadi yaitu saham. Berarti untuk kedepannya itu kan bukan dikira-kira, melainkan perkiraan. Iya. Apakah dengan memaksimalkan area yang sebegitu runtut, apakah bisa maksimal kita kedepannya 100% bakal sama gitu? Perkiraan kita gitu, misalkan naik ke atas atau ke bawah? Betul, bagus. Pertanyaannya bagus. Jadi namanya dalam peramalan, sesuatu kan tidak ada yang pasti kalau belum kejadian. Sehingga setiap model di dalam penambangan data, khususnya dalam peramalan, itu selalu ataupun ada memperhitungkan yang namanya error. Nah, begitu. Sehingga perkiraan yang dibuat itu adalah seminimal mungkin tingkat errornya, tetapi tetap memperhitungkan ada errornya. Nah, sehingga yang kita pelajari itu bukan hanya sekedar membaca, oh besok ini pasti sekian, tidak. Itu kalau saham hari ini, apalagi kripto, ini tidak hanya dirinya sendiri yang mempengaruhi, tidak hanya pola dirinya sendiri. ARIMA ini dapat dikatakan sebagai univariat forecasting. Univariat artinya apa? Hanya satu variabel. Variabel yang digunakan, yang mempengaruhi adalah variabel dirinya sendiri. Variabel dirinya sendiri berarti ini berdasarkan polanya dirinya sendiri. Tetapi kalau berbicara lebih advance ya, bahwa suatu pergerakan pola itu tidak hanya dipengaruhi oleh polanya dirinya sendiri, tetapi ada variabel di luar variabel dirinya sendiri. Nah, sehingga si ARIMA bisa. Nah, ini salah satunya. Ada ARIMAX di sini. Kalau ARIMA saja itu hanya memperhitungkan autoregresi dengan terhadap dirinya sendiri, pola runtun waktu dirinya sendiri. Ada X di situ. X-nya apa? X itu adalah exogonus. Khusus ARIMA, variabel yang mempengaruhi adalah variabel pola dirinya sendiri. Yang kapan? Yang sebelumnya. Begitu. Oke ya. Nah, saya akan mendemonstrasikan urut-urutan flowchart di dalam ARIMA. Nah, ketika kita berada air programming, maka yang perlu kita ambil adalah library yang berkaitan dengan forecasting. Di sini ada library time series. Kemudian saya mau ngeload data. Oke, saya load datanya. Sudah saya ngeload ya, saya load datanya, saya ambil data ARIMA di dari tabel yang ada di sini. Kemudian saya lihat. Kemudian sekarang kita mau buat plot time seriesnya. Nah, ini dia. Saya zoomkan. Ini dia. Nah, hanya tinggal memanggil function. Kita cek dulu. Stasioner secara musiman enggak? Sudah homogen belum? Sudah normal belum terhadap variansi dan rata-ratanya? Kita cek stasionernya. Kita jalankan. Nah, dibaca. Kemudian saya cek differencingnya. Oh, enggak ada. Kita lihat. Tadi hasilnya apa? Sudah stasioner. Kemudian cek stasionernya tidak hanya di situ. Kita lihat dia data trend, non musiman atau enggak. Nah, dijawab di sini. Hasil stasioner non musimannya itu data belum stasioner dalam rata-rata dan harus lakukan differencing. Nah, kita lakukanlah differencingnya. Trend diff-nya 1, berarti kita hanya perlu melakukan differencing itu 1 kali.
Lakukanlah stasionerisasi dengan yang satu tadi. Hasil stasionernya, kemudian kita cek stasionernya lagi. Oh sudah, data telah stasioner. Karena nilainya sudah di bawah 0,05. Kalau jika data telah stasioner, maka lakukan plot data yang setelah dilakukan differencing. Nah, ini datanya berubah. Nah, ini data hasil differencingnya. Kemudian kita plot, kita lakukan setelah data semuanya stasioner, maka lakukan plot ACF dan PACF untuk mendapatkan model ARIMA yang mungkin. Nah, kita lakukanlah. Nah, ini dia. Dapat semuanya. Model ARIMA yang mungkin terbentuk, nah persis seperti yang saya sampaikan. Sementara kalau sesionalnya nggak ada. Karena 000 berarti nggak ada sesional. Sudah? Kemudian buat model ARIMA yang telah terbentuk dan lakukan estimasi parameter. Nah, modelnya kita jalankan semua. Kemudian cek estimasi parameter. Oh, ARIMA 111 memenuhi syarat. Kemudian yang kedua, 110 memenuhi syarat. 011 memenuhi syarat. Kemudian lakukan cek diagnostik terhadap residual. Nah, kita lakukanlah model residualnya. Kita jalankan residu yang pertama, residu kedua, 3, 4, nanti kita panggil. Sekarang lakukan cek diagnostiknya menggunakan white noise, berarti kita tuh menghilangkan noise-nya. Kita lihat nih dia, white noise. Nah, statusnya white noise. Kalau statusnya semuanya white noise di semua periode, maka dia dapat dikatakan layak menjadi model peramalan. Kemudian yang kedua, kalau semuanya white noise terus ada 1 atau 2 periode yang menyatakan dia tidak white noise, maka model itu tidak layak menjadi model peramalan. Untuk mendapatkan model yang terbaik dari model pertama dan model yang ketiga, maka lakukan pemilihan model dengan memilih nilai AIC terkecil dari masing-masing model. Kita panggil dengan cara best fit. Nah, ini tadi. Nah, muncul semuanya. Best fitnya yang mana? Yang ini dia. Nah, jadi model terbaiknya adalah 111. Modelnya terus dikasih persamaannya. Persamaannya langsung dikasih. Nggak perlu membuat lagi, tapi sudah tahu. Nah, ini adalah model yang sudah terbentuk tadi, kita back forecastingkan ke belakang. Sampai 50 atau 60 periode ke belakang. Dapatnya berapa? Nah, ternyata dapatnya seperti ini. Kemudian kita bandingkan dengan yang aktual. Bandingkan dengan aktual. Mana dia? Nah, ini dia. Oh, legendnya belum saya pasang. Kita pasang legendnya. Oke. Pasang dia di sini. Nah, ini dia bentuknya. Yang merah adalah yang fit, yang hasil pakai model, yang biru tadi adalah yang aktualnya. Nah, sekarang kita lakukan peramalan ke depan. Oke. Nah, ini kalau saya buat jadi begini. Nah, ini dia. Kalau saya gedein hasilnya jadi begini. Nah, ini dia. Ini adalah garis hari ini, terus ini adalah prediksinya ke sana. Oke. Nah, jadi pada pertemuan berikutnya, para mahasiswa kita akan berbicara lebih teknis terhadap ARIMA. ARIMA ini nggak bisa selesai satu tema perkuliahan, tetapi harus dilanjutkan. Oke. Demikian penjelasan saya tentang ARIMA, dan hari ini kita membahas tentang konsep dan contoh implementasi dari supervised learning di metode forecasting, model forecasting ARIMA. Nah, ke depan teknik pembelajaran mesin atau machine learning akan terus berkembang dan ada teknik baru dan yang lebih canggih untuk melakukan peramalan time series. Jadi tidak hanya autoregresi tetapi juga memperhitungkan yang lainnya. Oke, demikian saja dari saya. Presensi silakan lakukan presensi di e-learning, nanti akan terupdate ke Syakat. Tugas juga sudah diberikan di e-learning, Anda bisa lihat dan apa saja yang ada di sana. Materi sudah disampaikan juga melalui e-learning. Demikian saja dari saya minta maaf jika ada kekurangan dan kehilafan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para mahasiswa. Saya akhiri, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.